Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Suraning Tias, peserta pembatik level 2 tahun 2020. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Tangerang. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di masa pandemi. Rumah Belajar adalah media pembelajaran online yang dikembangkan oleh Pusdikom Kemdikbud. Saya menggunakan portal Rumah Belajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online yang saya kolaborasikan dengan WhatsApp dan juga aplikasi Zoom. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, yang di dalamnya terdapat 6 sintak atau 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu stimulus atau pemberian rangsangan. Tahap yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Kemudian yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Dan kelima adalah verification atau pembuktian. Tahap yang terakhir yaitu generalization atau penarikan kesimpulan. Pada tahapan yang pertama, saya membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Saya membagikan video melalui WhatsApp yang saya ambil dari sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Ini saya bagikan sebagai stimulus atau rangsangan yang nantinya akan diamati oleh siswa. Lanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Siswa menggunakan portal Rumah Belajar untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya dalam melakukan kegiatan identifikasi masalah. Ini terkait dengan tahapan yang berikutnya, yaitu pengumpulan data dan juga pengolahan data. Kemudian, siswa menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan pembuktian sekaligus penarikan kesimpulan atas diskusi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Dan ini adalah tahapan terakhir dari model pembelajaran Discovery. Saya seorang pelajar dari SMA Negeri 8 Tangerang. Semenjak 16 Maret 2020, saya dan teman-teman sudah tidak bisa lagi sekolah secara langsung. Karena ya seperti apa yang kalian tahu, adanya pandemi virus corona yang mewajibkan kita sebagai pelajar ataupun warga negara untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangannya, yaitu dengan cara tidak berkumpul dan juga menjaga jarak. Tetapi saya tidak perlu bingung lagi karena ada aplikasi Rumah Belajar, di mana kita bisa menemukan sumber-sumber informasi atau referensi dari Rumah Belajar. Saya Pasha Brina Birna, siswa kelas putri SMA 8 Tangerang. Nah, di zaman sekarang ini, handphone tidak digunakan untuk telepon atau kirim pesan saja, melainkan signal untuk belajar. Nah, handphone saya manfaatkan untuk mengakses Rumah Belajar, yang dimana bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan semuanya terasa lebih mudah.
Nah, di rumah belajar ada fitur yang bernama Bank Soal nih. Nah, di sana banyak kumpulan latihan soal untuk tryout maupun untuk ujian. Jadi, kalian bisa lebih siap menghadapi ujian yang akan dilaksanakan. Nama saya Siva Kausia, siswa SMA Negeri 8 Tangerang. Semenjak masa pandemi tanggal 16 Maret 2020, saya dan teman-teman mulai belajar dari rumah. Tentu hal tersebut membuat kami harus bisa terbiasa dengan belajar dari rumah, yang dimana pada awalnya menurut kami sistem tersebut tidak terlalu efektif. Namun dengan adanya rumah belajar, kami dapat mengakses keempat fitur yang ada di rumah belajar dengan mudah, seperti sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Keempat fitur yang ada di rumah belajar tentu sangat membantu kami dalam masa belajar dari rumah. Inilah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan semasa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Rumah belajar adalah solusi dalam kegiatan belajar online. Belajar dapat di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.